Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak, Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi hutang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Saya ambil beberapa pertanyaan di sini yang keluar daripada tema. Mudah-mudahan keburu waktunya untuk baca. Bagaimana hukumnya ana tanpa sadar menggertak istri ana dengan kata cerai, lalu istri ana menjawab iya. Apakah itu sudah jatuh cerai padahal ana tidak bermaksud demikian? Kalau pengucapan lafaz jelas, saya ceraikan kamu, jelas bahasanya, jatuh tolaknya walaupun main-main. Karena kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Nggak boleh bercanda di sini nih. Ini masalah halal tidak halalnya kemaluan pasangan istri antum. Nggak boleh main-main. Laki-laki kalimat tolak. Nggak boleh main-main di nikah, nggak boleh main-main di cerai, nggak boleh main-main di rujuk. 3 hal. Dalam yang makna hadis yang lain, nggak boleh main-main di pembebasan budak, gitu kan? Jadi nggak boleh orang bilang, saya bilang sama teman saya, ayo anak saya laki-laki, anak dia perempuan, ayo kita nikahkan anak kita yuk nanti kalau mereka dewasa. Lalu dia bilang iya. Begitu dia bilang iya, itu harus disampaikan kepada anak-anak nanti kalau dewasa. Ini pernah ayah jodohin yo kamu. Kalau dia bilang saya nggak mau, nah batal lah. Kalau enggak maka nggak bisa. Atau kita dari awal batalin. Maaf ya tadi saya ucapin itu salah tuh. Kita batalin, tidak jadi. Nah itu baru batal, nggak bisa. Karena kalau enggak boleh nih, harus diizinkan. Kemudian harus dilakukan. Kemudian yang kedua minta izinkan kepada anak-anak nanti yang kalau mereka dewasa. Yang kedua masalah cerai. Nggak boleh orang bilang saya ceraikan kamu, kalau kau keluar saya ceraikan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau ke rumah ibu kau saya ceraikan. Ini main-main, ini bahaya. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum nih. Nggak boleh main-main dengan masalah ini. Allah menjadikan di tangan laki-laki supaya dia bijaksana dengan kebijaksanaannya sebagai laki-laki. Nggak boleh dia sembarangan. Perempuan terbawa perasaan, dia selalu minta ceraikan. Jangan hiraukan kata-kata cerai itu. Dia bilang apapun ya sudahlah gitu kan. Rayu saja supaya jangan minta cerai gitu kan. Jadi memang tidak boleh. Maka harus hati-hati. Kalau orang mengucapkan saya ceraikan kamu, jelas lafadznya jatuh tolaknya. Bercanda pun jatuh. Ya, masuk di sini. Emosi sama. Yang tidak masuk adalah kalau dia bilang dalam keadaan emosi saya ceraikan kamu 3 sekalian, tolak bayin gitu kan. Ini cuma jatuh 1. Ini enggak. Ada pendapat ulama mengatakan kalau emosi enggak jatuh tolaknya. Tapi ini kata sebagian ulama, kalau dibuka maka orang akan selalu menggunakan sebagai senjata. Padahal pada saat sedang ada masalah teman-teman sekalian, pecahkan masalahnya. Kenapa harus dengan cerai gitu kan? Kenapa harus dengan kata-kata ancaman cerai? Enggak perlu ucapan itu gitu. Allah alam, itu yang saya tahu. Masalah kasus istri antum mengatakan iya, itu nggak ada urusannya. Dia mengiyakan atau tidak itu nggak ada hubungannya. Karena kalimat cerai mutlak di tangan laki-laki. Bagaimana hukumnya apabila sebelum berhubungan suami istri kita nonton film Blue dulu? Agar tujuannya bisa membagikan syahwat. Syukran jazakallah khair. Kok pakai jazakallah khair nih pertanyaannya? Ada saja yang hilangin ngantuk ya. Tidak boleh akhi. Nggak boleh nonton begitu, gitu kan? Nonton itu pertama antum dukung zina. Yang kedua antum lihat auratnya orang. Yang ketiga akan terusak normalnya seksual antum gitu. Hanya antum membayangkan orang lain, pasangan kita setengah mati rangsang, kita membayangkan orang lain. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus dijauhi, nggak boleh. Jadi nanti akhirnya jadi penyakit. Antum tidak akan bisa menggauli pasangan kecuali dengan nonton. Bagaimana seorang laki-laki bisa tenang melihat istrinya lihat aurat laki-laki lain? Bagaimana istri bisa tenang membiarkan suaminya lihat aurat perempuan lain? Ini nggak bisa kan gitu. Berbahaya sekali. Jadi jangan, ya jangan. Kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan biologis itu sama dengan seseorang tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya. Bukan ilmu khusus itu. Nggak ada ilmu khusus untuk itu. Gitu. Orang bisa belajar dengan alami gitu. Otomatis ada.
Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja, doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih yang mana saja, gak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdili makhtalafu fi binal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca. Jadi kan yang saya tahu dalam lafaz sholat malamnya dalam iftitah, tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak, iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah, kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam, doa iktidal itu ada 4 atau 5 macam, doa sujud juga begitu ada 7, di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam, doa sebelum salam ada 23 macam doa, banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Ana mempunyai seorang bibi kakak kandung dari ibu ana. Bibi ana ini ayahnya dan pamannya sudah meninggal, dan bibi ana belum menikah sehingga tidak punya suami dan anak laki-laki. Beliau juga tidak punya saudara laki-laki. Secara syariat, kepada siapakah kewajiban menafkahi bibi ana ini dibebankan? Apakah kepada seluruh keponakan laki-laki termasuk ana, atau jika salah satu keponakan laki-laki sudah menafkahi sudah cukup? Dan bibi ana ini saat ini kondisinya bekerja sebagai karyawati. Sebenarnya kalau tidak ada orang tuanya, kalau sudah tidak ada, saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, maka yang memiliki kewajiban adalah orang-orang yang terdekat dari kerabat ayahnya. Dari kerabat ayahnya, ya, kerabat ayah itu kayak paman dan anak pamannya, jadi sepupunya misalnya. Ini ponakan dari mana? Kalau ponakan dari jalur ayah, dia lebih pantas memberikan nafkah dibandingkan, ya, ponakan dari ibu, kan gitu. Ini hampir sama dengan wali pernikahan, ya. Wali pernikahan itu yang kena hukum adalah semua yang berhubungan dengan ayah, saudara kandungnya ayah, gitu kan. Kemudian keponakan anak dari saudara-saudaranya ayah, termasuk sepupu di sini dari jalur ayah, itu semua didahulukan. Bahkan sepupu itu didahulukan dari jalur ayah dalam pernikahan, didahulukan dari paman dari ibu, gitu. Jadi jalur ayah yang kuat, maka dilihat jalur ayah itu yang mereka yang punya kewajiban-kewajiban untuk menafkahi. Tapi tentu saya sarankan teman-teman sekalian, kalau ponakan seperti ini lebih baik antum melakukan, antum yang memberikan sedekah itu, terlibat dari situ, ya. Karena itu adalah pahala yang besar. Apalagi kalau saudari ibu antum, namanya khala dalam agama. Kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil tante dari ibu itu adalah posisinya seperti ibu. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri, atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu, ya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah bagi ana halal insyaallah. Yang menjadi ganjalan halal insyaallah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor, di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru bimbingan belajar Islam ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar, tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab, kemudian dari awal tidak faham jadi faham, walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu.
Dengan bergeraknya satu dua orang ikhwah saja di situ, akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak paham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang, malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ, gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak, antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan, antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu, baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Celana pantalon atau celana bahan yang biasa digunakan ke kantor itu dilarang. Apakah itu dilarang walaupun sudah dipotong di atas mata kaki? Karena Anda pernah membaca artikel yang mengatakan celana jenis bahan tersebut mengikuti tradisi orang kafir. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya tidak ngepres, bukan bahan yang membentuk badan. Kalau kain itu tidak ada masalah sama sekali. Masyayikh, banyak ulama-ulama kita kalau berangkat keluar dari Saudi, mereka menggunakan celana gitu kan. Dan itu tidak ada masalah, karena yang dimaksud dengan libasut taqwa dalam ayat, pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak membentuk aurat gitu kan. Jadi tidak ada masalah, setahu saya tidak ada masalah. Kalau bukan bahan kain begitu, lalu antum mau pakai apa? Bahan jeans juga nanti dipermasalahkan gitu kan. Maka secara otomatis Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan pendapat ulama yang melarang kain seperti itu, ya, jenis kain itu, kecuali sutra yang dilarang. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang mendapat keturunan, salah satunya dengan terapi ruqyah secara syar'i. Apakah terapi ruqyah secara syar'i tersebut dengan orang yang ahli bisa menghilangkan lalu bagaimana dengan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tentu saja ya, ruqyah itu belajar dari ahlinya, dari orang-orang yang tahu, yang faham agama, yang tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkannya, maka dipelajari. Dan itu banyak sekali memang kasus. Kalau antum sudah berobat secara medis tidak jelas, maka ruqyah. Jelas banyak orang hamil, alhamdulillah, setelah itu punya anak gara-gara ruqyah. Kalau masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab, sudah sering saya jelaskan ini. Ini tentu ada ulama yang saya Allah alam pribadi cenderung dengan pendapat itu, yang mengatakan yang dimaksud, yang difahami hadis ini, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari umatku adalah orang yang tidak bertato, tidak bertatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Kayak pernah saya jelaskan, tangan kanan gatal mau dapat duit, tangan kiri mau keluar duit atau apalah. Ya. Itu semua tatayur, nggak boleh. Kemudian setelah itu dikatakan, dan mereka yang tidak minta ruqyah, dan mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Di sini ada ulama hadis yang memberikan gambaran dari pendapat yang saya pegang ini. Mereka mengatakan, coba direnungi baik-baik. Setelah Nabi SAW sebutkan pelanggaran ya, bertato pelanggaran, tatayur pelanggaran, kemudian masuk dan tidak minta ruqyah. Ruqyah ini seperti sebuah pelanggaran di sini. Maka ulama yang berpegang pada pendapat mengatakan, ruqyah yang di sini dimaksud adalah makna secara etimologi, bahasa. Ruqyah itu adalah semua bacaan yang ditiupkan, semua bacaan yang ditiupkan. Maka mantra pun yang ditiup oleh pedukun itu dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya cara membedakannya selalu disebutkan ruqyah syar'iyah, bacaan yang ditiupkan secara syar'i, ruqyah syar'iyah, ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah saja maka masuk seperti juga makna hadis yang lain, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, hadis yang lain. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, kemudian kalung yang digantungkan dan benda-benda jimat yang dipasang di tubuh, gitu kan? Itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana kita memahami sini ruqyah ada perbuatan syirik? Ternyata ruqyah secara etimologi, bahasa. Ditemukan juga dengan hadis-hadis yang sahih tentang masalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan masalah ruqyah. Bagaimana Nabi ajarkan doanya lalu dilarang ruqyah? Karena itu nggak mungkin. Makanya di sini secara etimologi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada hubungannya. Antum kalau sakit minta ruqyah, gimana? Mau berobat gitu kan? Itu jadi tidak ada masalah. Allahu alam, itu yang saya tahu. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya,
tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong, sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha, lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi, sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat, dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin, sudah ahlinya, gitu kan? Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek, gitu kan? Karena Nabi SAW pernah jadi imam, gitu kan? Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam, kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan, maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang, dan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Saat ini saya tinggal di rumah mertua, ada keinginan saya dan istri untuk mengontrak rumah, tetapi mertua keberatan. Dikatakan bahwa saya sekeluarga tidak boleh mengontrak dengan alasan masih ada rumah mertua. Kenapa harus mengontrak? Mereka mengizinkan keluar dari rumah kalau sudah punya rumah sendiri. Mertua lebih mengutamakan KPR atau kredit. Sayang, katanya kalau uangnya itu harus mengontrak. Saya takut bila KPR dikarenakan riba. Pendapat Pak Ustadz seperti apa? Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin. Kan biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan? Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua nih. Enggak boleh, dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi, selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah, setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke, kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri, gitu kan. Jangan dipaksain, nggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbicara masalah itu kan, bahwasanya kami harus ngontrak ya, supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari lah. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini, ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan susah, ya, berargumen lah untuk menyampaikan, gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu, tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang durhaka, bukan, tapi memang punya hak. Anak mantu bisa mengajak antum. Kalau laki-laki sekarang ini istri tinggal di rumah mertua, ini istri, ini orang tuanya istri kita, kita boleh mengatakan saya harus keluar, gak bisa enggak, gitu kan. Untuk mandiri itu jauh lebih baik. Allahu alam. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan, gitu kan. Rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah, semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca, gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram, gitu kan. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh, asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan. Loh iya, memang dia merokok di luar sholat, dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan. Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian, adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah.
Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis, ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar, ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Saya tinggal di tengah-tengah masyarakat dari ahli bid'ah, yang saya takutkan kalau saya meninggal nanti saya dikubur dengan ritual bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bid'ah ini harus difahami teman-teman sekalian. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Seperti misalnya bid'ah orang melakukan ritual-ritual seperti menganggap ada jimat bisa memberikan manfaat, pohon keramat, mengambil tanah kuburan, dan ini bid'ah yang bisa bawa pada kekufuran nih. Nabi SAW tidak pernah contohkan, sahabat tidak contohkan, lalu kemudian dia lakukan, dan bisa bawa pada kekufuran. Ini benar bid'ah mukaffirah. Kalau antum nasihatin dia nggak mau dengar, ini antum hajar namanya. Hajar itu ditinggalkan orang itu, jangan diajak teman gitu loh, karena berbahaya. Kalau bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang dikeluarkan oleh sebagian ulama statement bid'ah, tapi masih ada dalil di situ, kunut atau enggak kunut, kerasin basmalah atau enggak, gitu kan? Masih ada khilaf di situ. Masalah itu, gitu ya. Maka masalah ini teman-teman sekarang tidak bisa divonis langsung bid'ah secara spontan, ya, menggerakkan jari di tasyahud. Syekh Albani mengatakan hadisnya lemah, Imam Syekh bin Baz mengatakan hadisnya benar, hasan, bisa dipakai. Ada sebagian ikhwah yang berpegang pada pendapat Syekh Albani langsung memvonis orang kalau gerakin jari ini nggak bisa, ini salah, ini matanya nyorot dan seterusnya. Kenapa akhi? Masih khilaf, masih ada dalil, kan gitu. 4 imam dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad diakui secara internasional, dan seluruh ya ulama ahli sunnah ini 4 mazhab diakui. Kita harus tahu ini ya, karena banyak sekarang penuntut ilmu dia berpegang pada satu mazhab, kemudian dia menolak mazhab yang lain. Kalau antum berpegang silahkan, antum jalani satu mazhab, misalnya Syafi'iyah, Hanabilah, atau Malikiyah, atau Hanafiyah, silahkan. Tapi teman-teman sekalian jangan salahin mazhab lain, karena 4 ini diakuin, gitu kan? Kalau antum pergi ke negara-negara seperti Turki, mereka satu negeri itu semuanya Hanafiyah, semuanya. Antum akan heran kalau sholat Jumat dengan mereka. Kalau nggak salah dimulai 8 rakaat sholat sunnah sebelumnya. Khutbahnya itu ada khutbah dulu, kemudian azan, kemudian khutbah lagi. Tapi mazhab Hanafiyah, ada dalil mereka, gitu kan? Mungkin kalau dalil antum lebih kuat, ya alhamdulillah. Tapi jangan vonis itu salah, karena ada dalil. Dan 4 ini diakuin teman-teman sekalian. Ini penting ini. Sama di Indonesia, mazhab Syafi'iyah kita dominan. Baik, kita lihat nih, mana apakah bid'ah yang dilakukan bid'ah mukaffirah, yang jelas-jelas ulama di dalam mazhab Syafi'iyah pun mengatakan itu bid'ah tidak boleh, atau bid'ah yang masih diperselisihkan, gitu kan? Ini kalau diperselisihkan jangan antum vonis orang, nggak boleh nih, gitu. Iya kan? Sampai Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis tentang masalah kunut subuh, gitu kan? Itu waktu Imam Syafi'i masih hidup, gurunya masih hidup, tapi beda lokasi. Imam Ahmad di Irak, Imam Syafi'i di Mesir, kan gitu.
Maka waktu ditanya oleh murid-muridnya, Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, hai Imam, kami kalau sholat di belakang madhab Syafi'iyah yang di Mesir, guru anda itu, kami kunut atau tidak? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut jangan ikut sholat subuh. Artinya nggak usah sholat subuh, artinya harus kunut gitu, ikut sama orang, karena masih berselisih di situ gitu kan, masih berselisih dalam madhab ini. Jadi tidak boleh, harus hati-hati teman-teman, karena banyak orang yang terkurung di sini nih, ya. Tidak bisa membedain mana bid'ah yang memang bid'ah sebenarnya, mana bid'ah yang cuma dibid'ahkan karena hadisnya lemah, masih ada dalil. Ini harus hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita sembarangan menyalahkan orang. Allahu a'lam. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, ya Allah semoga engkau rahmati kami semua. Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Dalam bank syariah bagaimana bank tersebut mengambil untung dan menggaji karyawannya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dengan bank syariah ini. Dalam sistem pemerintahan Islam, bagaimana dan dari mana dana untuk menjalankan roda pemerintahan? Tentu saja dari penghasilan negara. Kan gitu. Kayak Indonesia, saya kan pernah bilang ya, beberapa negara teman-teman sekalian di Eropa, saya tahu ada di antara sumber pendapatan negara mereka itu sayur-sayuran, ada dari peternakan ya. Seperti kita tahu Australia terkenal dengan peternakannya sapinya, kambingnya, itu menjadi sumber pendapatan negara kan gitu. Susu, New Zealand jauh tuh, kecil negaranya, kecil sekali, jauh dari sini, mungkin dari sini ke Sydney sekitar 7 jam, Sydney ke sana lagi berapa jam tuh, mungkin 2-3 jam, jauh, bisa masuk ke kita susunya, gitu kan? Susu sapi biasa. Ada yang mengekspor susu, ada yang mengekspor ini, itu dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan, dari pertambangan, banyak. Dan Indonesia ini punya semua, apa yang tidak ada? Semua bisa. Saya sangat yakin tanpa dipungut pajak pun kita bisa hidup sebenarnya. Asal dikelola dengan benar dan amanah, insya Allah. Ya. Ini terakhir. Saya pernah membuka aib sendiri ke orang lain. Bagaimana saya bertobat Ustaz? Tentu saja antum telepon ke dia. Kalau masih ingat orangnya masih bisa, dan mengatakan kepada dia, maaf saya pernah menceritakan sesuatu yang salah dari saya harap tolong ditutupin, gitu kan? Karena memang perintahnya untuk menutupin. Lalu antum bertobat kepada Allah SWT, bertobat janji tidak akan tinggalkan dosa itu, jangan ulangin lagi, nyesali dan juga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda, gitu kan? Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan gitu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya. Maka dibagi 3. Kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.